Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudaraku, senang sekali kembali kita jumpa dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan tema hidup lebih bijaksana. Ketika saya memasuki tahun 2021, tepatnya tanggal 31 Desember 2020 jelang 1 Januari, saya berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan saya menyatakan pengucapan syukur, mengungkapkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Dan saya tidak pernah meragukan kasih setianya yang telah menuntun hidup saya memasuki tahun 2021. Dan saya nyatakan seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang membawa saya memasuki tahun 2021. Karena dengan kekuatan saya, dengan siapa saya tidak mungkin bisa memasuki tahun 2021. Berkat kemurahan-Mu lah yang membuat saya melangkahkan kaki menginjak di tahun yang baru, tahun 2021. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam doa saya saudara, saya nyatakan bahwa mulai hari ini 1 Januari sampai 365 hari ke depan, sepanjang tahun ini saya tidak mau berjalan sendiri. Saya takut berjalan sendiri Tuhan. Karena Engkau yang membawa saya memasuki tahun ini, maka saya akan berjalan bersama dengan Engkau. Peganglah tanganku, tuntunlah hidupku. Karena saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin ada jaminan, keselamatan, penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan saya tidak pernah berkata tahun 2020 adalah tahun yang buruk, tahun yang tidak baik, tahun yang penuh dengan penderitaan, tahun yang penuh dengan apapun yang negatif. Saya tidak pernah menyatakan pernyataan seperti itu. Karena buat saya tahun 2020 itu tahun yang sangat spesial, di mana saya punya kesempatan untuk melihat tangan Tuhan yang perkasa menuntun, menopang hidup saya dan memberkati kehidupan saya. Luar biasa, dan saya mensyukuri 2020. Dengan segala hal yang terjadi di dalamnya, saya telah melihat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dan saya percaya 2020 kita lewati, 2021 kita akan jalani bersama dengan Tuhan dengan segala dinamikanya. Dan kita juga akan mengakhiri tahun 2021 ini dengan kegemilangan, kemenangan, keberhasilan. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masuk di dalam masa pandemi sejak tahun lalu sampai hari ini, hampir setiap hari kita mendengarkan ada begitu banyak yang meninggal. Angka keseluruhan itu banyak sekali, dan di antara yang berpulang itu banyak anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen. Dan lebih spesifik lagi, bahkan beberapa bulan terakhir, hampir setiap hari ada hamba Tuhan yang meninggal, berpulang karena berbagai sebab, di antaranya karena COVID. Sampai kemudian banyak yang bertanya, kenapa ya ada begitu banyak pendeta yang meninggal karena COVID? Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak punya jawaban yang keluar dari firman Tuhan bahwa yang namanya manusia, pendeta juga manusia, ya bisa meninggal, ya kan?
Itu yang pertama. Kemudian secara pribadi saya sih berpikir logis aja. Pendeta itu adalah tokoh publik yang dikelilingi oleh jemaat, apalagi mereka yang sudah menjalani ibadah on-site ya. Dan saudara bisa bayangkan di kalangan gereja kita, gereja karismatik, yang berdiri di mimbar itu berapa orang yang 40 menit mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, droplet di mana-mana, ya kan? Lalu kemudian majulah gembalanya, hamba Tuhan, siapapun, dan ketika dia tidak waspada, tidak hati-hati, terkontaminasi, dan seterusnya. Dan ini bukan satu hal yang menurut saya sebuah kemalangan, sebuah apapun, karena sebagai anak Tuhan kita harus punya perspektif yang benar tentang yang namanya kematian. Saya akan bacakan 2 ayat terlebih dahulu sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh. Dari Filipi 1 ayat 21 dan 22a. Di sana dikatakan seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi perspektif iman Kristen mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa kematian itu adalah sebuah keuntungan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena ada jaminan keselamatan. Orang yang berpulang, meninggal dunia, mereka itu hanya mendahului kita yang masih hidup. Karena one day, satu waktu, kita akan ke sana, kumpul bersama dengan mereka di surga bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Jadi kematian itu bukanlah sebuah tanda bahwa mujizat itu gagal terjadi dalam kehidupan seseorang. Karena saya sangat meyakini, bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Ketika Tuhan berkehendak hendak memulihkan seseorang, menyembuhkan seseorang, memberkati seseorang, membuka pintu bagi seseorang, tidak ada siapapun yang dapat menghalanginya. Sebaliknya ketika Tuhan tidak melakukan sesuatu bagi seseorang, maka tidak ada siapapun yang dapat memaksanya untuk Tuhan harus melakukannya. Kenapa kemudian kita melihat bahwa tidak semua orang yang sakit, termasuk sakit COVID, bahkan di usia-usia lanjut banyak yang sembuh, iya kan? Di usia muda banyak yang berpulang. Mereka mengalami keuntungan karena mereka mati di dalam Tuhan. Dan ini penghiburan yang luar biasa bagi siapapun kita yang baru saja mungkin ditinggal oleh orang yang kita kasihi karena Tuhan memanggil mereka. Bahwa mereka mati di dalam Tuhan itu adalah sebuah keuntungan. Kenapa Rasul Paulus statementnya sangat berani bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena orang yang mati di dalam Tuhan, dia dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dirinya sendiri, dengan Kristus di surga. Bukankah itu sebuah hal yang sangat luar biasa? Impian kita semuanya. Kematian menghentikan kita dari kesia-siaan hidup, kefanaan, penuh dengan penderitaan dan air mata. Stop hidup yang seperti itu dalam daging. Dan kemudian kita masuk ke fase kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Sebuah keuntungan yang luar biasa. Kalau kita punya cara pandang yang seperti ini, maka kita tidak akan larut dalam duka cita yang berkepanjangan, atau kita takut dengan yang namanya kematian. Saudara takut, tidak takut, saudara satu waktu akan pulang ke rumah Bapa di surga. Karena memang itu kodrat kita sebagai manusia. Jadi yang pertama, perspektif kita memandang kehidupan ini harus benar tentang kematian. Bahwa di dalam Tuhan, mati itu adalah keuntungan. Tetapi yang kedua, kita juga harus punya perspektif yang benar memandang hidup ini. Bahwa ketika kita masih diberi kesempatan hidup, kita harus ngerti kenapa Tuhan memberi kita kehidupan. Kenapa Tuhan kasih kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Bukan tanpa sebab. Bukan tanpa tujuan. Karena Rasul Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
Itu berarti bagiku bekerja yang pertama. Dan yang kedua, memberi buah. Jadi, kehidupan yang Tuhan kehendaki kita jalani di dalam dunia ini adalah hidup melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Jadi sebuah kehidupan yang tidak berujung kepada kesia-siaan, tidak habis tanpa makna, tapi sungguh-sungguh kehidupan yang setiap harinya adalah berdampak. Orang diberkati melalui hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil tidak untuk hidup dan memiliki seluruh isi dunia ini. Sehingga kita tidak dipanggil untuk hanya mengejar apa yang menjadi ambisi kita, kekayaan, kita ingin meraup sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya. Panggilan orang percaya bukan untuk memiliki segala isi dunia ini. Panggilan kita adalah bagaimana kita hidup bagi Tuhan, bagaimana kita hidup memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bekerja, berbuah bagi Tuhan, itu hanya dapat kita lakukan selagi hari masih siang. Artinya selagi kita punya kesempatan. Karena ketika kita dipanggil, kita berpulang, kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita tidak bisa lagi melakukannya. Jadi hari ini saya dan saudara, Tuhan kasih sehat kepada kita. Tuhan kasih kesempatan hidup bagi kita. Mari kita hidup menjadi berkat. Dan kita hidup memuliakan nama Tuhan. Bekerjalah di ladang Tuhan. Artinya bekerja di ladang Tuhan tidak semua orang harus jadi pendeta. Tetapi apapun pekerjaan saudara, apapun profesi saudara, di sana nama Tuhan dipermuliakan. Di sana ada buah-buah yang manis. Yang pada akhirnya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Karena engkau berbuah banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup lebih bijaksana itu adalah sebuah tuntutan Tuhan bagi kita yang masih diberi kesempatan menikmati kehidupan ini. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua yaitu bagaimana kita hidup, menjalani hidup lebih bijaksana adalah kita harus punya cara pandang atau perspektif yang benar. Yang pertama tentang kematian, dan yang kedua kita harus punya cara pandang yang benar tentang kehidupan yang sementara berjalan ini. Yaitu kita tidak dipanggil untuk kesia-siaan, kita dipanggil untuk satu tujuan yang mulia, yaitu bekerja dan memberi buah bagi Tuhan. Pertanyaan sederhana saya adalah, sudahkah saya berbuah? Sudahkah saudara berbuah? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan? Di tempat dimanapun Tuhan menempatkan kita, sudahkah di sana kita menjadi berkat? Kita dipanggil untuk menjadi berkat, tidak untuk menjadi batu sandungan. Hidup ini terlalu singkat untuk kita jalani memahitkan hidup orang lain, menjadi sandungan bagi orang lain. Hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan hanya untuk bertengkar dengan orang lain, hanya untuk bermasalah dan terus bermasalah. Kita dipanggil untuk bekerja dan berbuah bagi Tuhan selagi hari masih siang. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Di sana Musa menyatakan satu statement yang sangat bagus dan sangat memberkati saya. Dan saya percaya juga sangat memberkati saudara. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menghidupi panggilan Kristus dalam hidup kita adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan bijaksana. Artinya bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan bijaksana, hidup berhikmat. Musa, dia berumur 120 tahun. Dan dia berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan mengajar dia menghitung hari-harinya, supaya dia beroleh hati yang bijaksana. Ini penting. Dan kita melihat tokoh ini, Musa, di dalam 120 tahun hidupnya, dia menjalani fase-fase kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Fase pertama, 40 tahun pertama hidupnya di Mesir.
Sepertinya dia menjalani kehidupan yang jauh dari Tuhan. Ibrani mengatakan hal itu. Segala keinginan daging, keinginan dosa dia lakukan di sana. Tetapi 40 tahun berikutnya, dia lari ke Midian. Di sana Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi seorang yang bekerja dan menghasilkan buah bagi Allahnya. Dan Tuhan mengizinkan Musa mengalami proses yang luar biasa. Dia menjadi seorang gembala domba di rumah mertuanya. Satu kehidupan yang kontras dengan kehidupan sebelumnya di Mesir. Karena Tuhan rindu apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Musa ini terjadi. Bagaimana dia bekerja dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Hidupnya berdampak menjadi berkat bagi semua bangsa yang sedang terkurung, terjajah di Mesir untuk dibawa keluar dari tempat perbudakan itu. Dan kita melihat ketika Musa melewati prosesnya. 40 tahun terakhir hidupnya sampai 120 tahun. Di sana kita melihat setiap harinya kehidupan Musa adalah kehidupan yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Cerita hidupnya itu adalah cerita tentang kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Jadi, menjalani hidup dengan bijaksana, hidup lebih bijaksana adalah bagaimana kita menghidupi panggilan Kristus dalam hidup kita. Bekerja bagi Tuhan. Minta hati yang bijaksana. Hari-hari ini ada banyak orang yang terlalu beriman, saya katakan ya. Dan mereka berkata, iman saya itu besar. Saya tidak perlu pakai masker. Saya tidak perlu mencuci tangan, saya tidak perlu menjaga jarak, saya tidak perlu lockdown gereja saya. Adakan ibadah online, onsite saja. Ngapain takut sama sakit penyakit, sama virus? Ada Tuhan yang menyertai. Hati-hati. Tuhan memberi kepada kita hati. Dan ketika kita bijaksana di dalam mengambil keputusan, maka kita tidak akan mengabaikan apa yang menjadi saran atau perintah dari orang-orang yang paham tentang COVID-19 misalnya. Para ahli, para dokter yang memberi saran. Karena Tuhan yang melindungi kita adalah Tuhan yang memberi kita hati, pikiran untuk bagaimana kita menjaga diri kita. Tetapi tidak hidup di dalam ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat penutup dari renungan saya hari ini, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan bijaksana, yaitu memenuhi panggilan Kristus, bekerja dan memberi buah, hidup dengan bijaksana, dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Hari ini ayat renungan saya, tadi pagi adalah di Mazmur 60 ayat 12, di sana dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kata kunci bagaimana kita hidup dengan bijaksana dan memenuhi panggilan Kristus. Ketika kita hidup adalah bekerja dan menghasilkan buah. Dan buah kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kata kuncinya hidup berdampak bagi Tuhan adalah dengan Allah. Hidup dengan Allah. Mengambil keputusan dengan Allah. Berjalan dengan Allah. Melakukannya dengan Allah. Tidak melangkah tanpa penyertaan Allah. Karena hanya dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa hidupnya, mereka berjalan bersama dengan Allah, berproses bersama dengan Allah. Mereka menjalani hidup dengan bijaksana dalam hikmat yang dianugerahkan Allah karena relasi mereka yang kuat dengan Allah. Abraham, Musa, Yusuf, dan rasul-rasul di dalam Perjanjian Baru, mereka menjalani kehidupan yang luar biasa karena mereka berjalan bersama dengan Allah. Biarlah tahun 2021 di tengah dinamikanya yang seperti apa kita akan lihat bersama-sama akan terjadi, apalagi kita menjalani hidup ini dengan Allah. Karena dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Kita tidak dapat melakukan apapun. Tapi 2021 ketika setiap harinya kita berjalan dengan Allah, maka apa yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Artinya, perbuatan yang gagah perkasa ini adalah perbuatan yang sebenarnya tidak mungkin terjadi, dicapai, dapat dilakukan oleh manusia tanpa Allah. Tetapi dengan Allah, kita dimampukan
untuk melakukannya. Kenapa? Sebab Allah sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Apapun yang menjadi lawan kita. Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan yang memegang tangan kita sepanjang tahun ini. Memberikan kita kemenangan. Jalani hari ini bersama dengan Allah. Sebab bersama dengan Allah, engkau lakukan perkara yang besar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab engkau baik. Tanganmu menopang kami, menatang kami dalam lembah kekelaman. Ketika kami melewatinya, kami tidak akan binasa. Sebab Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Tetap pegang tangan kami, tuntun jalan hidup kami. Sebab ketika kami diberi kesempatan hidup, kami tahu satu hal, bahwa kami harus bekerja dan menghasilkan buah. Dan bagaimana kami dapat bekerja dan menghasilkan buah adalah ketika kami memiliki hati yang bijaksana. Dan kami percaya ya Tuhan, hanya dengan Engkau kami dapat melakukannya. Oleh sebab itu berjalanlah bersama dengan kami. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman hari ini. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Rencana-rencana mereka diberkati Tuhan. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup mereka. Ketika sepanjang tahun ini mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan Allah, firman-Mu berkata, kami lakukan perkara-perkara yang hebat. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami terima segala janji-Mu dalam hidup kami. Pasti terjadi sampai kami melihat segalanya digenapi. Hidup kami adalah kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.